Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan saliha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Insyaallah saat kita mulai mudarasah ilmil faraid. Kita belum memakai kitab min kutubil ulama, cuman nanti insyaallah selanjutnya kita akan usahakan mengkaji kitab semisal Ar-Rahabiyah dan syuruhannya ataupun juga Al-Burhaniyah dengan syuruhannya. Tapi ala kulli hal ini kita ingin baca catatan kita saja. Ini catatan yang kita rapikan ketika kita belajar di Sudan bersama masyaikh. Ya, ini insya Allah tujuannya juga untuk mengislah. Jadi kalaupun misal ada yang perlu kita perbaiki, ini nanti kita perbaiki. Yang perlu kita tambahkan, yang perlu kita kurangi, kita kurangi. Nah, di awal ana mengajak antum yang alhamdulillah bisa berhadir ya untuk menyimak hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang semoga ini bisa menjadi motivasi kita, Zat. Ya, artinya kita duduk di sini untuk mengkaji ilmu faraid yang bisa dibilang ya relatif susah dalam tanda kutip, karena memang ilmu faraid ini masih ada kaitannya dengan hitung-hitungan, sehingga mungkin banyak orang yang merasa masih sukar ya dengan mempelajari ilmu faraid ini. Ya, ditambah nanti mungkin di beberapa masalahnya ada yang memang butuh tarkis, seperti masalah mirathul jaddi ma'al ikhwah, atau nanti ada di al-munasakhat, ada di al-irthu birrad. Ya, ala kulli hal memang ini ilmu yang ya relatif susah tadi dalam tanda kutip, sehingga mungkin banyak orang yang malas dan tidak mau untuk mempelajarinya, sehingga ya anak ajak antum untuk sama-sama kita mendengar hadis Rasulullah SAW yang memotivasi kita untuk mempelajari ilmu faraid dan mengajarkannya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah SAW, ta'allamul faraidha wa 'allimuhan nas fa innahu nisful ilmi wa huwa yunsa wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah ia, karena sesungguhnya ia merupakan nisful ilm, setengah daripada ilmu. Ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan nisful ilmi di sini. Apa maksudnya ilmu faraid itu nisful ilmi? Sebagian ada yang menyebutkan nisful ilmi itu maksudnya ya Rasulullah menyebutkan ilmu faraid itu nisful ilmi cuman sekedar untuk mubalaghah fi bayani fadli ilmu faraid. Hanya ya untuk menunjukkan makna mubalaghah saja, ya betapa pentingnya ilmu faraid, ya sehingga dia disebut sebagai nisful ilmi, ya setengahnya ilmu. Jadi ibaratnya ilmu itu 100%, maka 50%-nya kan ilmu faraid. Ini tentunya sangat-sangat menunjukkan keutamaan dari ilmu faraid ini. Sebagian yang lain menafsirkan ilmu faraid disebut dengan nisful ilmi karena keadaan manusia itu kan ada dua, keadaan hidup sama keadaan mati. Dan keadaan mati itu kebanyakan nanti berkaitan dengan ahkamul faraid. Ketika seseorang meninggal, maka banyak sekali nanti kaitannya dengan seorang yang meninggal tadi apa? Ahkamul faraid. Ya meskipun enggak semuanya, nanti akan ada ahkamul janaiz. Nah, tapi kan mu'adzam ahkam yang akan kita dapatin pada seorang manusia yang meninggal itu apa? Ahkamul faraid. Makanya kata ulama, ya mungkin karena sebab itu ilmu faraid disebut oleh Rasulullah sebagai apa? Nisful ilmi. Wa huwa yunsa. Ini ulama menafsirkan yunsa ini artinya sari'un nisyan. Jadi yunsa itu bukan dilupakan, artinya memang cepat dilupakan. Ya wajar saja kan, tadi kita bilang ya, karena mungkin ilmu faraid ini kan berkaitan dengan hisab. Nanti kita akan sebutkan di definisi ilmu faraid bahwa ilmu faraid ini itu tidak sekedar teori,
tapi juga nanti praktek, itulah hitung-hitungan. Ya, sehingga mungkin ya yunsa di sini sari'un nisyan, cepat untuk dilupakan, ya itu wajar saja dan itu waqi'. Sehingga memang ya ilmu faraid ini ya di awal mempelajari memang harus dimungkinkan, Ustaz. Sehingga nanti kalau kata masyayikh kita, kalau di awal belajar ilmu faraid antum sudah mungkin, ini ilmu faraid ini menjadi apa? Ilmu sanah. Ilmu sanah itu maksudnya apa? Setahun sekali di murojaah pun itu nggak akan lupa. Jadi memang wahwa yunusa di sini itu mungkin terjadi karena ada orang belajar ilmu faraid tapi tidak memungkinkan. Jadi di awal belajarnya tidak memungkinkan. Sehingga wajar nanti selang sebulan, selang 2 bulan, 3 bulan itu pasti akan dilupakan. Dan ini memang apa? Sesuai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Huwa yunsa wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati." Kata Rasulullah, ini ilmu yang pertama kali akan dicabut daripada umatku, yaitu maksudnya apa? Ulama, dengan wafatnya para ulama rahimahumullahu taala. Ya, sehingga cukuplah ya anak rasa duduknya kita di sini ya dimotivasi dengan hadis tadi, Ustaz. Ya, motivasinya dengan yang kalimat pertama saja, ta'allamul faraid wa al-limuha. Ya, pelajari, ajarkan. Jangan lihat bagian akhir. Karena kalau lihat bagian akhir ini nanti motivasinya kurang, Ustaz. Takut. Karena kalau aku pintar faraid, awal meninggal lah kan, gitu kan. Artinya yang pertama dicabut itu kan yang ngerti faraid. Jadi kalau kata masyayikh kita itu, ini jadikan motivasi bagian pertamanya saja. Kita pelajari, kita ajarkan. Cuman yang bagian akhirnya ya kita amini saja. Ya, kita amini, tapi ya tidak perlu dibawa sehingga nanti takut-takut untuk mempelajari ilmu faraid. Ini penting, Ustaz. Jadi kita pernah ke Gontor. Di Gontor ada yang namanya CMS atau apa itu ya. Di Gontor itu ada macam center belajar ilmu faraid. Itu ustadznya namanya kalau nggak salah Ustadz Jabal. Itu ketika cerita-cerita murid-muridnya di situ, ternyata Ustadz Jabal itu Ustadz sudah meninggal. Sampai murid-muridnya itu karena Ustadz Jabal meninggal, ya kan? Itu langsung teringat ini sabda Nabi ini tadi. Wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Karena setelah Ustadz Jabal qadarullah meninggal juga asisten terbaiknya, tangan kanan beliau. Sehingga memang ya ini ya memang hak, Ustaz, ya Rasulullah shaduk, ya kan, apa yang Rasulullah SAW kabarkan adalah benar ya. Tapi kalau kata masyayikh ini tidak usah dibawa ke hati sehingga kita takut dan ragu untuk mempelajari ilmu faraid, Ustaz. Ya insyaallah ini semuanya dalam bentuk ya untuk memperberat timbangan amal kita nanti di akhirat insyaallah taala. Kita langsung saja, Ustaz, masuk ke muqaddimah yang ada di kitab. Ana sebutkan Muqaddimatul Ilmi. Itu kita baca qala siapa ini? Ya, itu ya intinya ya qala al-musannif rahimallahu taala la fa'alallahu bi ulumihi wa ulumikum fid darain. Kita baca Muqaddimatul Ilmi. Ini muhim untuk mengenal apa itu ilmu faraid, mabadiul faraidil asyarah. Tapi memang ana tidak sebutkan 10-10-nya, Ustaz. Ana hanya sebutkan 4 poin saja karena kan memang mabadi asyarah ini kan nggak mesti disebutkan semua, Ustaz. Dalam bait as-sabban itu kan disebutkan masailun wal ba'du bil ba'di iktafa. Maksudnya masail wal ba'du maksudnya wa ba'dul ulama bi ba'dil mabadi apa iktafa. Artinya kan sebagian ulama itu apa mencukupkan dengan menyebutkan sebagian mabadi saja, tidak semuanya. Meskipun kalau disebutkan semua ini lebih afdal, lebih utama. Makanya kata beliau selanjutnya di ajaz bait wa man daral jami'a hadza syarafa. Yang tahu semuanya ya lebih bagus gitu ya. Tapi ya ini untuk mungkin mempersingkat ya, niatnya waktu itu apa untuk mempersingkat sehingga tidak kita sebutkan 10-10-nya. Kita sebutkan 4 saja. Yang pertama, Ustaz, al-haddu artinya at-ta'rif. Ini ana bagi 2. Pertama kita sebutkan bi'tibarihi mufradan. Ini saat kata al-faraid itu, Ustaz, kalau kita ingin mengetahui artinya, ini tinjauan pertamanya kita lihat dia sebagai sebuah kata bahasa Arab. Jadi kata faraid itu sebagai sebuah kata bahasa Arab itu bermakna apa? Ini maksudnya bi'tibarihi mufradan, kalimatan arabiyah. Kita sebutkan lughatan itu al-faraidu jam'u faridah kita bilang.
Jadi kata faraid itu jamak dari faridah. Kemudian kita sebutkan wa min haitsu as-sina'ati sarfiyati fa'ilatun qad takunu bimakna maf'ulah. Karena kan yang namanya kalimat saat yang berwazan fa'il dalam ilmu sharaf itu kan kita tahu ya. Terkadang dia bermakna maf'ul, qatil dia bermakna maqtul. Sehingga faridah yang dia tadi jamak dari faraid itu bermakna mafruḍah. Jadi faridah fa'ilah dia bermakna mafruḍah. Makanya kita sebutkan ai mafruḍah. Wahia tadi maksudnya kata mafruḍah tadi yang dia ismul maf'ul mushtaqqatun minal fardi. Ya, karena kan yang namanya ismul maf'ul itu kan mustaq daripada masdar tentunya. Makanya kita sebutkan wahia kata mafruḍah tadi mushtaqqatun minal fardi. Fardi ini apa Ustaz? Ya masdar al-fard. Yang kita sebutkan wa ma'nahu maknanya apa? At-taqdir. At-taqdir di sini ya bisa kita terjemahkan apa saja? Menentukan, menetapkan saja. Seperti di ayat itu di suratul Baqarah, fanisfu ma faradtum illa ayyafuna itu. Fanisfu ma faradtum, faradtum artinya qaddartum Ustaz. Ya setengah yang kamu tentukan. Ya ini fanisfu ma faradtum itu qaddartu. Nah, ini yang al-fardu bermakna at-taqdir. Artinya menetapkan atau menentukan. Atau misalkan kita bilang faradha al-qadi an-nafaqata. Maksudnya faradha al-qadi an-nafaqata li zauj misalkan. Ya maksudnya faradha al-qadi artinya apa? Qaddara, menetapkan. Qadi hakim menetapkan nafkah sekian agar apa? Suami memberikannya kepada apa? Istrinya misalkan. Ketika suami tidak mau memberikan nafkah sehingga ditentukan oleh qadi misalkan. Au al-qata. Al-qata artinya saat memutus, memotong. Misalkan kita bilang faradha al-fa'ratu al-habla. Faradha al-fa'ratu al-habla. Qata'ahu. Ya, ini al-fardu bermakna al-qata'. Nah, bisa juga bermakna al-bayan, Ustaz. Nah, al-bayan atau at-tabyin. Ini seperti di surah An-Nur, Ustaz. Suratun anzalnaha wa faradnaha. Itu di sebagian tafsir, di sebagian kitab tafsir ulama tafsir menyebutkan faradnaha artinya bayannaha. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinat la'allakum tadhakkarun. Faradnaha itu artinya bayannaha, ya menjelaskan artinya. Au al-wajib, atau terkadang al-fardu bermakna besar al-wajib. Ya ini sebagaimana yang kita ketahui di ilmu ushulul fiqh. Ya contoh faradha bermakna wajib, mewajibkan, ya semisal di hadis Rasulullah mengatakan faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr. Faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr. Ini faradha artinya apa? Aujaba. Yaitu dalam hadis yang disebutkan sahabat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakatul fitr. Nah, ini untuk makna dari kata al-faraid. Kalau kita tinjau dia sebagai sebuah kata bahasa Arab. Ya secara bahasa itu ya tadi seperti yang kita sebutkan. Nah, istilahan ini menurut pengertian yang disebutkan oleh ulama faraid, al-fardu itu apa maknanya? Ismun li nasibin muqaddarin syara'an liwarith. Jadi kata al-fardu kata al-fardu itu apa? Nama untuk bagian yang ditentukan oleh syariat yang diberikan kepada ahli waris. Ini yang kita sebut dengan al-furud al-muqaddarah. Nanti kita akan lewat setengah, seperempat, seperdelapan, 2/3, sepertiga, seperenam. Ini namanya al-farad. Al-farad itu apa? Bagian-bagian, nama untuk apa? Bagian, nasib itu artinya bagian yang ditetapkan oleh syariat. Itu kan ditetapkan oleh syariat. Setengah, seperempat itu kan ditetapkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana bagian-bagian tadi kan diberikan kepada ahli waris. Nah, ini insyaallah definisi ini akan kita lewati lagi nanti ketika kita bahas al-irtsu bil fard. Jadi al-fardu itu apa? Ya al-fardu itu apa? Nama dari bagian-bagian apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kepada ahli waris. Ini yang apa? Yang kita maksud dengan setengah, seperempat, seperdelapan, 2/3, sepertiga, seperenam. Ini yang kita sebut dengan al-fard. Insyaallah nanti akan kita lewati lagi bahasan ini di al-irtsu bil fard. Itu saja. Kedua, tinjauan yang kedua bi'tibarihi laqaban. Jadi untuk mendefinisikan kata al-fard tadi kita punya dua tinjauan. Pertama bi'tibarihi mufradan, kalimatan arabiyah. Kemudian yang kedua kita sebutkan bi'tibarihi laqaban, laqaban lil ilmi. Paham Ustaz ya?
Dengan meninjau, kita meninjau kata al-faraid tadi apa? Dia sudah dijadikan laqab, sudah dijadikan nama untuk sebuah disiplin ilmu. Maka kita sebutkan yu'arrafu al-faraid, artinya ilmu al-faraid bi'iddati ta'arifa minha. Banyak sekali definisi dalam menjelaskan apa ilmu al-faraid itu apa. Nah, kita sebutkan di antaranya ada 3. Yang pertama fiqhul mawarithi wa hisabuha. Jadi ilmu al-faraid itu apa fiqhul mawarith, fikih yang berkaitan dengan harta. Al-mawaris itu kan jamak miras. Miras itu kan artinya apa? At-tarikah, apa yang ditinggalkan oleh si yang meninggal. Artinya yang namanya ilmu al-faraid itu ilmu fikih, fikih yang berkaitan dengan harta yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal. Wahisabuha, dan hitung-hitungannya. Ini muhim Berarti ini apa? Ta'rif ini menunjukkan bahwa ilmu al-faraid itu harus terdiri daripada 2 bagian. Jadi orang dikatakan al-fardi, alim bil faraid, itu tidak sekedar dia tahu fikihnya, tapi dia juga mesti tahu apa? Hisabnya. Karena kalau tahu fikihnya saja nggak tahu hitung-hitungannya, bagaimana dia ingin membagi harta? Sehingga ini apa? Yang namanya ilmu al-faraid ini definisi ini apa? Memaklumati kita bahwa ilmu al-faraid itu apa? Terdiri daripada 2 bagian. Fikih mawarith tadi artinya fikih yang berkaitan dengan apa saja yang ditinggalkan oleh si yang meninggal, sehingga kita akan membagi dia kepada apa? Yang memberhakinya. Dan juga apa? Hitung-hitungan. Tapi bukan berarti maksudnya apa? Semua teori matematika ini nanti ada di ilmu al-faraid, enggak Ini hisab di sini pun apa? Ya FPB, KPK, perkalian, pembagian, itu saja, enggak semuanya. Artinya tetap harus ada apa? Hitung-hitungannya, sehingga nanti kita benar-benar bisa membagi hak atau setiap hak kepada yang memberhakinya. Nah itu ini definisi pertama, ini yang paling ringkas ini, fiqhul mawarithi wa hisabuha. Dari ta'rif ini kita bilang tadi apa? Ini berarti memaklumati kita bahwa ilmu al-faraid ada 2 bagian, fikih wal hisab. Fikih saja belum bisa dikatakan apa? Fardi. Paham harus tahu juga apa? Hitung-hitungan yang memang ya dibutuhkan dalam ilmu al-faraid ini, ya semisal tadi kita bilang FPB, KPK, perkalian, pembagian. Nah, ini nanti insyaallah kita akan dapati di maudhu al-hisab insyaallah. Kemudian definisi kedua, ilmun yu'rafu bihi kaifiyatu tauzi'it tarikati ala mustahiqiha. Jadi ilmu al-faraid itu ilmu apa? Ilmu yang dengannya apa? Dapat diketahui kaifiyatu tauzi'it tarikah, bagaimana membagi tarikah. Tarikah itu artinya kullu ma khalafahul mayyit. At-tarikah artinya apa? Kullu ma tarakahul mayyit atau khalafahul mayyit. Jadi tarikah itu seluruh apa saja yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal, itu namanya tarikah. Sehingga ilmu al-faraid ini apa? Mengajari kita supaya kita apa? Bisa tahu bagaimana membagi tarikah tadi kepada mustahiknya, ala mustahikiha, kepada siapa saja yang memberhakinya. Itu saja ya, itu ilmu al-faraid. Jadi definisi kedua. Definisi yang ketiga yang kita sebutkan, ini yang biasanya sering ini disebutkan di kitab-kitab, apa itu? Ma'rifatu man yarith mimman la yarith wa nasibi kulli waris. Apa ilmu al-faraid? Yang ketiga, ilmun yu'rafu bihi man yarith. Ilmu yang dengannya kita bisa mengetahui siapa saja yang termasuk ahli waris. Mimman la yarith artinya apa? Dari yang tidak mewarisi. Siapa saja yang waris, siapa saja apa? Yang bukan waris. Dan dengannya kita juga bisa mengetahui apa? Bagian dari masing-masing yang waris. Wa nasibi kulli waris. Jadi nanti insyaallah kalau kita ingin jabarkan definisi ini, itu ya nanti sajalah dengan kharitah. Kalau kita sampai di asbabul irth, ya mawaniul irth. Jadi kalau kita ingin membagi, ya ketika kita sebutkan ilmu al-faraid itu ilmu yang dengannya kita bisa mengetahui apa? Siapa yang waris, siapa yang bukan waris. Ini masih di fikih ini. Ini fikih ini. Ini fikih apa? Nanti kita pelajari asbabul irth, mawaniul irth. Kalau kita sudah pelajari asbabul irth, mawaniul irth, kita bisa nanti apa? Mengetahui siapa yang waris, siapa yang bukan waris. Dan bagian-bagiannya ini juga sebenarnya masih di fikih. Itu nanti dengan mempelajari apa? Macam-macam bentuk warisan. Al-irthu bil farad, al-irthu bit ta'sib,
al-irthu birrad, al-irthu birrahib. Itu untuk mengetahui Ustaz bagian masing-masing yang waris tadi. Ya insyaallah ya jabaran dari definisi ini nanti kita akan lewatin satu persatu apa Ustaz masalahnya. Ya sehingga masail-masail faraid tadi ya menjadikan kita mencapai target ini tadi. Dengan mempelajari ilmu faraid berarti apa? Kita bisa mengetahui siapa yang waris, siapa yang bukan waris, dan bagian dari setiap yang waris tadi. Ini terkait definisi ilmu faraid. Untuk yang paling ringkasnya tadi, fiqhul mawarithi wa hisabuha. Kemudian setelah ta'rif kita sebutkan al-maudhu'. Al-maudhu' yang disebut dengan al-maudhu' itu apa mabhathu al-ilmi. Jadi al-maudhu', maudhu'ul ilmi itu artinya mabhatul ilmi. Nah, apa itu objek ilmu faraid? Artinya apa objek yang dipelajari apa di ilmu faraid? Maka ini kita sebutkan al-jumhur menyebutkan apa mayoritas ulama menyebutkan at-tarikah, bahwa yang menjadi objek bahasan ilmu faraid adalah apa? Harta. At-tarikah tadi apa yang ditinggalkan oleh si yang meninggal. Ma tarakahul mayyit. At-tarikah itu artinya apa? Ma tarakahu al-mayyit. Dari sisi apa ya? Sisi kita akan membaginya kepada yang memberhakinya. Itu kalau kata jumhur. Nah, ini ana nukil ini Ini perkataan Abu Muhammad Abdullah As-Suri Al-Maliki. Ini ana nukil dari kitab Al-Adbul Faid ini. Ini Al-Adbul Faid ini syarah Alfiyatil Faraid. Beliau menyebutkan ini beratkan apa? Dari ulama Malikiyah, bahwa objek bahasan ilmu faraid itu apa? Al-adad. Al-adad itu artinya apa? Angka. Kata beliau bahwa objek daripada ilmu faraid ini apa? Angka. Karena melihat tadi ilmu faraid itu kan tidak terlepas dari yang namanya apa? Hisab kan? Karena salah satu bagian daripada ilmu faraid adalah hitungan. Sehingga beliau menyimpulkan, dan itu menyelisih jumhur tentunya, bahwa ya objek bahasannya angka-angka itu. Cuman kita sebutkan apa Wa huwa marjuh. Cuman ini pendapat ini marjuh Wa huwa marjuh bal kita jelasin innahu maksudnya innal adad. Angka itu maudhu ilmi hisab, matematika. Angka itu bukan objek bahasan ilmu faraid, tapi apa? Angka itu apa? Objek bahasan ilmu hisab ini, ilmu riyadhiyat. Teman-teman ya. Jadi bukan berarti karena angka itu bagian daripada ilmu faraid, angka tadi menjadi objek bahasannya, enggak. Di objek bahasannya adalah at-tarikah tadi yang ditinggalkan oleh si yang meninggal. Bagaimana kemudian nanti kita bisa membaginya kepada yang memberhakinya. Itu untuk maudhu tadi kita bilang mabhathuhu. Jadi maudhu'ul ilmi artinya mabhathul ilmi, apa yang dikaji dalam ilmu tersebut, apa yang menjadi objek kajinya. Kemudian yang ketiga ats-tsamarah. Yang dimaksud dengan tsamaratul ilmi apa al-ghayatu al-maqsudatu min ta'allumi dzalikal ilmi. Jadi tsamaratul ilmi itu artinya tujuan yang ingin dicapai. Jadi misalkan kita belajar ilmu faraid nih apa di akhir ketika kita selesai dari awal sampai akhir menyelesaikan apa pembelajaran kita di ilmu faraid, apa yang bisa kita lakukan? Dengan ilmu faraid ini kita bisa apa? Apa tujuan yang bisa kita peroleh? Ini kita sebutkan samrohnya. Ini tentunya kita mulai dari yang kiri ya, karena ini yang jumhur ini. Qala ba'duhum apa? Samroh daripada mempelajari ilmu faraid, tujuan yang bisa diperoleh isalul huquqi ila mustahiqiha wa huwa sahih. Ini karena mendapat yang rajih jumhur ini, bahwa tujuan daripada mempelajari ilmu faraid biar kita apa? Dapat menyampaikan hak-hak isalul huquq ila mustahiqiha kepada yang memberhakinya. Dan ini pendapat yang sahih, yang rajih, dan ini jumhur mayoritas ulama menyebutkan ya samroh daripada mempelajari ilmu faraid adalah kita dapat nanti membagi tarikah tadi yang menjadi objeknya kepada yang memberhakinya. Nah, ini ana nukil ini ini perkataan Syarihul Ja'bariyah. Jadi Al-Ja'bariyah ini salah satu nazam di ilmu faraid. Jadi sebelum apa ya kita bilang Rahabiyah, Burhaniyah, itu ada yang namanya Al-Ja'bariyah. Jadi kalau hari ini mungkin yang masyhurnya Rahabiyah kan. Sebelumnya itu Al-Ja'bariyah, ini nazam juga di ilmu faraid ini. Nah, ini disebutkan, ini anak nukil ini, qala ba'duhum minhum syarihul Ja'bariyah. Apa itu tujuan daripada mempelajari ilmu faraid? Kata beliau rahimallahu taala, husulul malakah fi nafsil muta'allim. Jadi tercapainya sebuah kemampuan Al-malakah itu apa? Skill, kemampuan.
fi nafsil muta'allim, pada diri seorang pelajar yang mempelajari ilmu faraid, bihaitsu apa? Skillnya apa? Kemampuannya apa? Bihaitsu yujibus su'ala. Seorang pelajar tadi yang mempelajari ilmu faraid, apa Ustaz? Dia dapat menjawab pertanyaan dengan jawaban yang benar sekaligus apa Ustaz? Cepat. Jadi cepat tepat. Jadi kata beliau, samroh, tujuan yang seharusnya bisa diperoleh oleh seorang yang pelajari ilmu faraid apa? Dia punya kemampuan ketika ditanya kepadanya sebuah masalah, dia bisa menyelesaikannya apa? Dengan cepat dan tepat. Artinya kan lebih kepada apa Ustaz? Skill individu ya. Artinya misalkan antum kalau ditanya orang meninggalkan suami, meninggalkan istri, meninggalkan anak perempuan. Suami berapa? 1/4. Mohon maaf, kok suami, istri, ibu. Orang meninggalkan apa? Suami, meninggalkan ibu, meninggalkan anak perempuan. Suaminya berapa? Karena ada anak perempuan apa? 1/4. Ibunya berapa? 1/6. Anak perempuannya berapa? 1/2. Ini kemampuan yang seperti ini yang ingin dimaksudkan beliau. Jadi samrohnya itu kalau kamu sudah bisa seperti itu, tamam. Tapi ini marju. Ini marju karena yang rajih dari jumhur apa? Bahwa ya tujuan daripada mempelajari ilmu faraid ya kamu bisa membagi. Apakah itu nanti cepat atau lambat ya berarti apa? Kamu bisa membagi tarikah tadi kepada yang memberhakinya. Ini terkait samroh. Kemudian yang selanjutnya yang keempat yang kita sebutkan itu al-wadhi. Ini al-wadhi ini yang meletakkan hukum-hukum faraid itu siapa? Nah, ini kita sebutkan saat asy-syari'u al-hakim Allahu jalla wa ala. Ini tentunya saat menunjukkan keutamaan daripada apa ilmu faraid itu sendiri. Artinya dasar-dasarnya hukum-hukumnya itu yang meletakkannya langsung siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mewakilkan apa untuk menjelaskan hukum faraid itu kepada malaikatnya, kepada nabinya, tapi Allah sendiri yang langsung menjelaskan hukum-hukum faraid tadi. Ini tentunya apa kalau kata masyayikh ini menunjukkan fadl daripada ilmu faraid itu sendiri. Tamam Ustaz ya. Ini 4 dari mabadi asyarah yang kita sebutkan ya tentunya nanti bisa dipelajari lagi Ustaz ya di kitab lain. Mabadi yang lain yang 6 sisa yang tidak kita sebutkan, tapi insya Allah yang kita sebutkannya rasa yang penting yang semoga kita sudah punya gambaran terkait ilmu faraid. Jadi saja kita langsung masuk ke masalah pertama. Jadi di masalah pertama ini saat akan menyebutkan hak-hak yang berkaitan dengan tarikah. Jadi kan kita punya tarikah dari saat ya. Jadi ilmu faraid ini kan kita pakai kalau apa? Kalau ada orang yang meninggal dan dia meninggalkan tarikah tadi, artinya ada peninggalannya. Tamam Ustaz. Nah, pada tarikah ini itu berkaitan padanya apa 5 hak. Tamam Ustaz. Itu hak yang paling terakhir nanti itu warisan. Sehingga begini Ustaz, kalau ada orang meninggal, ini menjadi catatan penting bagi kita. Ketika ada orang meninggal, dia meninggalkan harta, itu harta tidak bisa dikatakan atau disebut sebagai harta waris. Karena pada harta tadi itu masih ada hak lain selain warisan Ustaz. Nanti kita akan ketahui ada mu'anut tajhiz, ada ad-dain, ada al-wasiyah. Sehingga harta awal yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal itu tidak bisa kita bilang apa harta waris. Tamam Ustaz? Itu bukan harta waris, makanya kita menggunakan istilah at-tarikah tadi Ustaz. At-tarikah itu apa artinya? Kullu ma tarakahul mayyit. Jadi irth itu pun sendiri termasuk hak, tapi dia paling terakhir. Setelah apa Ustaz? Dikeluarkan sebelumnya hak-hak yang sebelumnya. Sehingga ini masalah muhim jiddan untuk kita maklumati Ustaz. Ini apa? Masalah al-huquq al-muta'alliqah bit tarikah. Hak-hak yang berkaitan dengan tarikah yang ditinggalkan oleh si yang meninggal tadi. Ini perlu kita maklumati sehingga kita benar-benar nanti apa? Kalau membagi harta warisan itu setelah apa? Setelah murni dia. Setelah kita keluarkan dari tarikah tadi hak-hak yang lain. Kita baca Ustaz. Al-irzu fil huquqi al-muta'alliqah bit tarikah. Ini bacanya gini Ustaz ya, kiri dulu, kiri. Kita kenali dulu ya. Al-huquq al-muta'alliqah bit tarikah itu apa saja? Pertama mu'natut tajhiz. Mu'natut tajhiz ini yang kita sebut dengan biaya operasional jenazah. Jadi segala kebutuhan si yang meninggal sampai dia nanti masuk ke liang lahat. Ini nanti apa? Masuknya di mu'natut
tajhiz, biaya operasional jenazah. Tahu misalnya, mu'nah itu kan artinya mal. Tajhiz itu maksudnya tajhiz mayit. Artinya apa? Biaya apa saja yang itu dibutuhkan oleh si yang meninggal sampai dia masuk ke liang lahannya. Ini menjadi hak pertama, Ustaz. Ini masuk semuanya di mana? Mu'natut tajhiz. Jadi misalkan Ustaz, hatta Ustaz. Sampai meskipun misalnya gini, ini misal terjadi di Jakarta, di kota-kota besar nih. Karena mungkin nggak ada tanah yang, ya kalau di kota besar itu kan mungkin punya rumah terus nggak punya halaman atau nggak punya tanah lebih. Itu biasanya Ustaz, ada pemakaman khusus muslim, tapi kan disewakan. Ini sampai nanti hatta untuk dikuburkan butuh apa Ustaz? Penyewaan tanah kubur itu juga ini termasuk mu'natut tajhiz. Artinya termasuk hak yang mesti kita keluarkan dari tarikahnya si yang meninggal tadi. Tahu Ustaz ya? Jadi sampai ketika tadi apa? Tanah kubur butuh disewakan, wajib Ustaz. Ini masuk ke dalam mu'natut tajhiz. Insyaallah nanti mekanismenya kita bahas lebih lanjut. Tahu Ustaz ya? Kedua apa? Di mana ini? Nah, yang kedua mu'natut tajhiz. Kemudian yang kedua apa ini kok? Ad-dain al-muta'alliqu bit-tarikah. Saat ini ad-dain itu ada dua, ana bedakan itu. Ad-dain al-muta'alliqu bit-tarikah. Ini hutang yang terikat dengan harta. Maksudnya Ustaz, sebelum si yang meninggal wafat itu sudah menjadi hutang dia. Artinya begini, hutang tadi terikat pada satu benda tertentu dari hartanya. Ini nanti kita akan bahas ya. Contohnya, misal saat ada rahan. Jadi ada orang semasa hidupnya berhutang tapi dia memberikan apa? Rahan, jaminan. Apa? Jaminan misalkan berupa apa? Berupa mobil. Misal kalau nanti dia sudah meninggal, hutangnya nggak bisa dilunasi, kan nanti apa saat? Mobil ini bisa dijual untuk melunasi apa? Hutangnya. Saat coba. Ini namanya ad-dain al-muta'alliq bitarikah. Maksudnya apa? Hutang yang berkaitan langsung dengan salah satu benda yang ditinggalkan oleh si yang meninggal. Kan hutangnya hanya berkaitan dengan apa? Mobil saja kan. Ini namanya ad-dain al-muta'alliq bitarikah. Salah satu contoh kasusnya ar-rahan tadi. Jadi kalau ada orang meminjam dengan memberikan jaminan. Nah, jaminannya misalkan berupa mobil. Nah, ini kalau nanti dia meninggal belum mampu bayar hutang, pelunasan hutangnya dari mana? Dari mobil tadi kan, berarti hutangnya muta'alliq, berkaitan khusus dengan salah satu benda atau tarikah yang ditinggalkan oleh si yang meninggal. Ini namanya ad-dain al-muta'alliqu bitarikah. Ini. Nah, nanti ada saat istilah kedua ad-dain al-mursal. Ini sebenarnya ya sama-sama hutang Ustaz ya. Sama-sama apa? Hutang, termasuk hak yang mesti kita keluarkan dari tarikah. Tamam Ustaz ya. Ya cuman ini kita bedakan atau ulama membedakannya apa? Ya dengan istilah saja. Yang satu disebut dengan muta'alliq bitarikah, yang satu apa? Al-mursal. Al-mursal itu artinya mutlak. Maksudnya al-mutlak, al-mursal dia tidak berkaitan dengan salah satu benda. Tamam Ustaz? Oh berarti berkaitan dengan seluruh harta. Misal si fulan semasa hidupnya apa? Berhutang ke orang lain tanpa memberikan jaminan misalkan. Artinya ketika nanti apa? Si fulan tadi meninggal, hutangnya belum dilunasi, kan berarti bisa dibayarkan dari apa Ustaz? Hartanya yang mana saja. Beda macam tadi. Kalau kita ingin melunasinya gimana Ustaz? Ya dijual mobil tadi. Ini namanya ad-dain al-muta'alliq bitarikah. Tapi kalau ad-dain al-mursal itu hutangnya tidak berkaitan dengan satu benda tertentu. Berarti berkaitan dengan seluruh hartanya. Paham Ustaz? Seluruh tarikah. Ini ya, bisa dibedakan Ustaz ya. Ini ad-dain al-mursal. Kemudian yang keempat ada al-wasiyah. Ada al-wasiyah Ustaz ini. Wasiat. Ya nanti insyaallah penjelasan lebih lanjut kita akan sebutkan di tempatnya. Saat yang terakhir al-irth. Ini kalau bisa antum tambahkan. Ini lupa ini. Sudah anak ingatkan yang ngetik untuk nambahkan al-irth. Kan kita pengen sebutkan dulu kan hak-hak yang berkaitan dengan tarikah apa saja kan ada 5. Ini kan baru 4. Yang terakhir al-irth. Tahu misalnya. Nah, coba kita lihat yang keterangan sebelah kanan. Ini kita sebutkan al-irthu fil hukuk al-muta'alliqah. Ini salah ini. Al-irthunya kan seharusnya di situ. Berarti ini salah nih ya. Kan kita baca ini kan sekaligus mengislah ya. Itu al-irthu itu maksudnya
Ini Ustaz, ini maksudnya al-huquq al-muta'alliqah bitarikah, itu al-huquq al-muta'alliqah bitarikah. Ini ada tafsir muhim Ustaz. Ada tafsir muhim. Kan gini Ustaz ya. 5 hak ini kan wajib semuanya kita keluarkan dari harta si yang meninggal. Nah, kita pingin bahas urut-urutannya. Kita pingin bahas apa Ustaz? Urut-urutannya. Kalau antara hutang sama wasiat dan juga warisan, ini udah maklum Ustaz. Hutang itu didahulukan daripada apa? Wasiat didahulukan daripada apa? Hutang. Nanti penjelasan lebih jauh kita jelasin di tempatnya. Nah, ini yang pingin kita jelasin itu hak yang pertama sama kedua. Ini yang mukhtalaf fih. Jadi kalau misalkan urutan hutang itu muqaddam daripada wasiah itu muqaddam daripada apa? Warisan. Ini maklum. Tahu Ustaz, ini muttafaq ini beda ulama. Nah, yang menjadi masalah apa Ustaz? Di 2 hak pertama. Apa tadi 2 hak pertama? Mu'natut tajhiz sama ad-dain al-muta'alliq bitarikah. Nah, ini kita pengen jelasin saat itu. Ya, dhabit ini dalam mengurutkan keduanya. Kita sebutkan Ustaz. Fil huquq al-muta'alliqah bitarikah, di hak-hak yang berkaitan dengan tarikah tadi, ini kita bagi 2 kondisinya. Ittasa'al mal. Ittasa'al mal artinya kathurul mal. Hartanya banyak, misalkan sampai triliunan, sampai miliaran. Maka Ustaz, kalau harta itu banyak sampai triliunan, artinya gini Ustaz, mu'natut tajhiz itu ya berapalah kan gitu. Ya, semahal-mahalnya, misal ketika dia tinggal di Jakarta pun, namanya biaya operasional jenazah ya kan nggak sampai 1 triliun gitu saja. Ini hartanya sampai 1 triliun misalkan, ya itu berapalah gitu ya. Artinya hartanya lebih banyak. Jadi saat ketika kondisi harta itu banyak, melimpah, ini kita kasih keterangannya, lam yajib at-tartib. Lam yajib at-tartib baina madza Ustaz? Bainal haqqaini al-awwalain. Nah, kita pengen bahas apa Ustaz? Urut-urutan antara apa? 2 hak pertama. Jadi antara mu'natut tajhiz sama ad-dain al-muta'alliq bitarikah. Itu kalau kondisi hartanya melimpah, ini nggak wajib tartib. Artinya antum mau mendahulukan mu'natut tajhiz, mau antum dahulukan tadi pembayaran apa? Hutang yang tadi dengan jaminan, antum monggo bebas milih. Teman Ustaz, lam yajib at-tartibu bainal haqqaini al-awwalain bal yustahab. Tapi ya tetap apa? Disunahkan untuk kita apa Ustaz? Ya mentartib, mendahulukan. Dalam konteks mendahulukan nanti kita akan sebutkan di sebelahnya. Ustaz, mana yang didahulukan? Ya ala kulli hal nggak wajib apa Ustaz untuk tartib. Ya bebas mau dikeluarkan yang mana dulu dari keduanya. Nah, terus kondisi kedua, indaqal mal. Dokal mal itu berarti apa Ustaz? Sedikit hartanya. Nah, hartanya itu sedikit ya mungkin cuma 50 juta gitu kan ya. Sedangkan butuh tadi biaya operasional jenazah, terus dia ngasih jaminan dengan motor. Ini kan perlu dicari ini mana yang perlu kita dahulukan Ustaz. Nah, ini disebutkan oleh ulama wajabat tartibu bainahuma. Nah, kalau kondisinya harta itu sedikit, misalkan gini Ustaz, kalau di total mu'natut tajhiz sama hutang muta'alliq bitarikah tadi itu totalnya 60 juta, hartanya cuma 40 juta. Ini kan butuh kita tartib Ustaz. Mana yang perlu kita dahulukan. Nah, ini wajabat tartibu bainahuma. Kemudian disebutkan oleh ulama istalafal ulama'u fi al-muqaddami bainahuma. Kalau wajib tartib ini Ustaz, kalau wajib tartib maka mana dulu yang kita dahulukan, yang kita keluarkan. Kalau seandainya tadi majmu' 2 hak tadi itu 60 juta, harta cuma 40 juta. Maka ini kita sebutkan, kata ulama, kalau di mazhab Hanabilah maka yuqaddimuna mu'natat tajhiz. Ini belum di ya udah diubah. Benar Ustaz. Al-Hanabilah Ustaz yuqaddimuna mu'natat tajhiz. Kalau di mazhab Hambali ini yang sebenarnya Ustaz lebih kita pilih Ustaz, ini yang rajih ini. Itu didahulukan apa Ustaz? Didahulukan mu'natut tajhiz, biaya operasional jenazah. Artinya apa saja tadi yang dibutuhkan oleh si yang meninggal sampai dia masuk ke liang lahat, ini apa perlu didahulukan. Jadi seandainya tadi ya, kalau mu'natut tajhiznya Ustaz, tadi kan 60 juta majbuhnya. Misal mu'natut tajhiznya berapa? 30 juta, hutangnya juga 30 juta, hartanya cuma 40 juta. Berarti 30 juta nanti akan habis untuk apa Ustaz? Mu'natut tajhiz. Ini di mazhab apa Ustaz? Hanabilah. Ini tentunya punya alasan, punya hujjah. Ya, salah satunya apa di kasus ketika ada sahabat yang jatuh daripada ontanya dalam kondisi ihram, itu Rasulullah SAW itu tidak menanyakan yang lain kecuali masalah apa penguburannya. Jadi tidak memerintahkan kecuali hanya untuk menguburkan
si yang jatuh tadi daripada sahabat. Jadi kan nggak ditanya hutangnya, apakah ini punya hutang, apakah ini si fulan ya ada dari hartanya yang dijadikan jaminan tuh hutangnya, kan nggak ditanya. Jadi langsung diperintahkan oleh Rasulullah untuk apa? Menguburkannya. Bahkan apa, di salah satu kasus ada sahabat yang nggak punya harta sama sekali, untuk menutupi apa, badannya pun apa, hanya ada sehelai kain, sehingga kalau ditutup kepalanya nanti bagian bawahnya apa, terbuka. Kalau ditutup bagian bawahnya apa, bagian atasnya apa, terbuka ya, sehingga disuruh apa, saat ditutup dengan idghir tuh kan. Ala kulli hal kan di kondisi itu kan Rasulullah apa, tidak membahas yang lain kecuali apa penguburannya, masalah apa penguburan atau pengkafarannya, tidak ditanya hutang dan lain. Tamam saja. Ya ini hujah Hanabilah, yaitu di beberapa kasus sahabat ketika meninggalnya itu tidak ditanya masalah hutang, tapi Rasulullah fokus kepada masalah apa penguburannya sampai dia masuk kepada liang lahat. Adapun jumhur di sini saya tentunya ya al-madzahib ats-tsalatsah. Jadi al-Hanafiyah, al-Malikiyah sama asy-Syafi'iyah. Ini disebutkan oleh ulama yuqaddimuna ad-daina al-muta'alliqa bit tarikah. Ad-dain al-muta'alliqa bit tarikah. Jadi didahulukan hutang yang tadi misalkan 30 juta yang lain yang dia dalam bentuk jaminan misalkan tadi. Ya sehingga nanti gini Ustaz ya. Kalau di mazhab jumhur, ini kan termasuk Syafi'iyah Ustaz ya. Misal tadi hartanya cuma 40 juta. Ya kan? Nanti mu'natut tajhisnya 30 juta. Terus apa tadi San? Ad-dain al-muta'alliq bitarikahnya 30 juta. Seandainya kita sudah keluarkan ini 30 juta. Yang rahon tadi, yang ad-dain al-muta'alliq bitarikah. Sisanya berapa? 10 juta kan. Sedangkan dibutuhkan untuk biaya operasional jenazah berapa tadi San? 30 juta. Ini kan kurang. Nanti kekurangannya dikeluarkan dari mana? Di bahasan kita selanjutnya. Tamam Ustaz ya. Ya ala kulli nanti khusus di mazhab jumhur ini nanti ada kondisi untuk biaya operasional jenazah bisa jadi apa? Kurang kan? Nah kalau kurang nanti bagaimana penambalannya? Siapa yang menanggung? Tamam saja. Bahkan bisa jadi habis. Contoh nih, misal biaya biaya operasional jenazahnya tadi 20 juta, andaikan. Ad-dain al-muta'alliqah bitarikah berapa Ustaz? 40 juta. Hartanya berapa? 40 juta. Loh kalau kita ambil mazhab jumhur habis enggak uangnya? Habis. Nah kalau habis berarti kan apa? Si mayit nggak punya lagi apa? Harta. Ini bagaimana nanti apa? Mu'natut tajhisnya. Nanti kita akan bahas. Tamam Ustaz ya. Ini kalau di mazhab jumhur ada konsekuensi seperti itu. Akan kehabisan harta sehingga nanti biaya operasional jenazah mayit ini apa? Ya, ini kan termasuk fardu kifayah Ustaz. Wajib ya dilaksanakan. Ini bakal ada kendala mandat ini. Nah kalau ada kendala mayit nggak punya harta, nanti insya Allah uraiannya siapa yang menanggung, siapa yang menunaikan nanti kita akan sebutkan. Tamam Ustaz ya. Ya kalau di mazhab Hanabilah karena yang namanya hutang Ustaz, hutang ini nanti tidak ada pembebanan kepada kerabat untuk melunasi. Artinya begini ya. Kalau misalkan 30 juta kita keluarkan untuk mu'natut tajhiz, kita dahulukan tadi alamat Habib apa? Al-Hanabilah. Sisanya berapa? 10 juta. Ya udah itu dikasih kepada yang dihutangi tadi. Siapa yang dihutangi? Ad-dainnya siapa? Itu dikasih saja. Artinya Ustaz ya, dia nggak bisa apa istilahnya nolak, nggak bisa protes. Emang segitu ada hartanya. Kalau utang ini Ustaz, tidak ada pembebanan kepada kerabat untuk melunasi. Jadi kalau di mazhab Hanabilah ya nanti ya sudah gampang, apa yang tersisa tinggal dibayarkan saja. Atau kalau kan orang Indonesia kan jaim ya pasti nanti dilunasi sama kerabat. Ya alhamdulillah gak kena adab di neraka kan gitu Ustaz ya. Ya sehingga kalau di mazhab Hanabilah ini ya ini lebih aman sebenarnya, lebih mudah. Tapi kalau nanti di mazhab jumhur kita dahulukan ad-dain al-muta'alliq bitarikah. Nah yang namanya mu'natut tajhiz ini kan mau nggak mau Ustaz harus beres. Ya berarti kan nanti apa? Akan ada konsekuensi kekurangan bahkan apa? Kehabisan harta. Nah ini insya Allah nanti akan ada di pembahasan selanjutnya Ustaz. Kita tambah bahasan satu lagi Ustaz ya. Ini bahasan mu'natut tajhiz. Jadi ala kulli Ustaz ini khulasahnya di al-huquq al-muta'alliqah bitarikah Ustaz. Itu urut-urutannya. Ini kalau alamat Habil Hanabilah berarti apa Ustaz? Pertama mu'natut tajhiz, kedua ad-dain al-muta'alliqu bit tarikah, kemudian yang ketiga apa? Ad-dain al-mursal, al-wasiyah, sama apa? Al-irth yang paling terakhir. Saat 5 hak ini semuanya wajib dikeluarkan dari apa Ustaz? Dari harta si yang meninggal. Artinya sampai mu'natut tajhiz ini juga wajib. Kalau misalkan di kampung-kampung masih ada uang duka cita, nah ini nanti
dipakai untuk apa tadi? Biaya operasional jenazah. Ini kalau bisa kita bilang ya perlu kita luruskan dan perlu kita fahamkan. Karena yang namanya mu'natut tajhiz, apa yang dibutuhkan si yang meninggal sampai dia masuk ke liang lahat, itu wajib ditanggung dan ditunaikan dengan harta yang dia tinggalkan. Tahu Ustaz ya? Tapi kalau di madzhab jumhur tadi urutannya gimana? Ad-dain, al-muta'alliqu bitarikah, baru kemudian tadi mu'natut tajhiz, baru kemudian ad-dain al-mursal, al-wasiyah, baru nanti yang terakhir apa? Al-irth. Nah, tentunya Ustaz, kalau jumhur kenapa mendahulukan ad-dain al-muta'alliqu bitarikah? Karena kalau kata jumhur alasannya Ustaz, karena hutang itu Ustaz, tadi misalkan jaminan, itu kan sudah mukallaf, sudah apa Ustaz? Sudah terbebani kepada si yang meninggalkan dari semenjak dia hidup, itu Ustaz ya. Nah, kalau itu sudah apa? Menjadi kewajiban dia untuk dilunasi dari semenjak hidup. Berarti setelah dia meninggal ini apa? Termasuk hak yang paling pertama untuk ditunaikan. Ini kalau hujah jumhur. Jadi melihatnya apa? Ya karena ini sudah menjadi tanggungan dia, kewajiban dia untuk dilunasi dari semenjak hidup. Ya, berarti ini lebih diutamakan daripada apa tadi saat? Bahkan daripada mu'natut tajhiz. Dan nanti kalau mu'natut tajhiz kekurangan gimana? Insyaallah ada orang ini Ustaz. Jadi kita baca Ustaz. Kita ambil satu bahasan lagi. Kita sebutkan mu'natut tajhizil mayyit. Ini muhim Ustaz. Ada dua keadaan yang perlu kita maklumati Ustaz. Pertama, lil mayyiti mal sama lam yakun lil mayyiti mal. Jadi dalam konteks apa Ustaz? Masalah biaya operasional jenazah ini perlu kita perhatikan. Si yang meninggal tadi punya harta enggak? Punya harta atau enggak? Kita mulai dari yang enggak punya harta. Tahu Ustaz? Lam yakun lil mayyiti mal. Kalau si yang meninggal enggak punya harta, Ustaz, enggak punya harta atau punya harta tapi kehabisan. Karena madzhab jumhur tadi. Kehabisan apa? Ya misal tadi apa? Kita ngambil madzhab jumhur, didahulukan apa? Yang rohan tadi jaminan. Karena jaminannya 40 juta, hartanya juga 40 juta. Habis lah kan? Artinya apa? Bisa jadi dari awalnya nggak punya harta atau punya harta tapi di madzhab jumhur minhum Syafi'iyah kita ambil, kita keluarkan dulu ad-dain al-muta'alliq bit tarikah, kemudian kehabisan. Nah, intinya apa? Ini status apa? Lam yakun lil mayyiti man. Lam yakun lil mayyiti malun aslan atau apa? Intaha min wa al-mal. Jayid. Nah, kita sebutkan Ustaz, yusaddu mu'natut tajhiz min mali. Jadi kalau misalkan si yang meninggal enggak punya harta atau kehabisan hartanya, maka yang wajib menanggungnya siapa? Itu mu'natut tajhiznya nanti ditanggung sama siapa? Yang pertama Ustaz, urutannya. Pertama, man talzamuhu nafaqatuhu min walidin wa waladin wa sayyid. Berarti mesti ditanggung siapa? Yang wajib menafkahinya semasa hidup. Jadi siapa yang menafkahi ini? Kalau dia hidup, siapa yang wajib menafkahinya? Orang tuanya misalkan. Atau misalkan anaknya, dia seorang orang tua yang udah nggak mampu lagi bekerja, kan berarti anaknya ya, anaknya sudah balik. Berarti anaknya yang wajib menanggung. Intinya yang wajib menafkahinya itulah yang nanti apa? Menyelesaikan urusan biaya operasional jenazah. Ini pertama Ustaz, urutan pertama. Jayid. Yang kedua, wasayyid, berarti kalau dia budak. Budak kan nggak punya harta. Tahu Ustaz? Ini budak meninggal, terus biaya operasional jenazahnya dikeluarkan dari mana? Dari harta sayyidnya. Yang nanggung siapa? Tuannya. Tamam Ustaz, nih wasayyid nih tuan. Tapi ini kasus budak kan nggak ada hari ini. Tamam Ustaz ya. Yang kedua, kalau dia nggak punya orang yang apa? Wajib menafkahinya Ustaz. Artinya nggak punya kerabat. Dia nggak punya kerabat. Maka dari mana? Min baiti malil muslimin. Baitul mal. Dikeluarkan dari mana Ustaz? Baitul mal. Tapi kalau kata ulama, Baitul Mal hari ini apa? Sulit untuk didapati. Bahkan kalau kata Syekh Al-Mardini kalau nggak salah, itu di Syarah Rahabiyahnya, nanti kapan-kapan kita baca, itu dari abad keempat sudah sulit saat didapati Baitul Mal. Si abad keempat aja udah nggak didapati kan, artinya sulit mungkin didapati, apalagi sekarang 2023. Korupsi di mana-mana gitu saja. Hatta mungkin ya lembaga yang berbasis apa keagamaan itu juga ada korupsi, Kemenak dan lain sebagainya ya, wallahu alam ya. Tapi kita juga termasuk korban dulu ya, karena ya ketika berangkat Sudan ya terlihat sekali ya ada permainan harta dan lain sebagainya ya, itu sukar sehingga saat ya ini yang kedua ini mungkin ya karena sukar ya pindah ketiga. Siapa yang ketiga itu? Ammatul muslimin. Tahu Ustaz ya? Artinya kalau nggak ada kerabat ya, atau ada kerabatnya nggak mampu, Baitul Mal nggak ada, maka siapa saja yang nanggung? Ammatul muslimin. Ya siapa aja kaum muslimin, tetangganya. Al-aqrab fal-aqrab Ustaz. Al-aqrab fal-aqrab.
Paham Ustaz? Ya, berarti yang wajib menyelesaikan biaya operasional jenazah, yang menanggungnya tadi, yang melunasi, yang menunaikan, ya tadi ammatul muslimin, kaum muslimin siapa saja? Ya tadi tetangganya, ya al-aqrab gitu kan. Paham Ustaz ya? Nah, ini ada malhudhah Ustaz, ini malhudhah muhim ini. Ini malhudhah ini berkaitan dengan mazhab jumhur tadi. Coba kita lihat. Lau yuqaddamur rahnu ala tajhiz. Ini alamat apa? Alamat habil jumhur tadi Ustaz ya. Ar-rahnu tadi kan apa? Salah satu bentuk ad-dain al-muta'alliq bit tarikah. Lau yuqaddamu ar-rahnu ala tajhiz. Kalau tadi didahulukan pembayaran hutang yang dalam bentuk jaminan tadi ala tajhiz atas apa? Biaya operasional jenazah. Misalkan kehabisan hartanya karena didahulukannya rohon tadi. Ini fil madzhab Syafi'i maksudnya jumhur. Tamam? Fantahal mal, terus habis hartanya. Jayyid. Fatajhizul mayyit, maka biaya operasional jenazah tadi ditanggung siapa? Maka wajib dikeluarkan oleh murtahin. Murtahin tadi berarti apa? Adain tadi. Yang diberikan kepadanya apa? Jaminan. Paham? Fatajhizul mayyiti 'alal murtahini min ammatil muslim. Jadi ammatul muslimin kan berarti kan siapa aja dari awalnya kan? Tapi kalau nanti kasusnya kehabisan harta karena apa? Dibayarkan untuk jaminan, maka nanti yang menanggung biaya operasional jenazahnya apa? Dari ammatul muslimin itu secara khusus si murtahinnya tadi. Kamu Ustaz? Pakai kita bilang apa? Fatajhizul mayyit 'alal murtahini min ammatil muslimin. Jadi ammatul muslimin kan berarti kaum muslimin siapa saja kan sebenarnya. Tapi kalau ada kasus seperti tadi, habis harta tadi karena apa? Karena ada didahulukan hak yang lain, yaitu apa? Ad-dain al-muta'alliq bit tarikah. Daripada biaya operasional jenazah, habis hartanya, maka dari kaum muslimin tadi yang paling berhak, kan kita bilang tadi Pak al-aqrab. Itu bukan tetangganya, tapi apa? Ad-dain tadi. Yang diberikan kepadanya apa? Jaminan. Tamam Ustaz? Ini mungkin. Pak, ini kondisi kalau nggak punya harta. Nah, kalau punya harta gimana? Coba kita lihat Ustaz. Lil mayyiti mal. Maka kita bagi dua keadaannya Ustaz. Kanal mayyitu zaujah atau kanal mayyit ghairu zaujah. Ini mungkin Ustaz, ini membedakan apakah yang meninggal itu seorang istri atau bukan. Coba kita lihat Ustaz. Kita mulai dari yang kiri itu coba ya. Kanal mayyit ghairu zaujah. Ini asalnya nih. Kalau yang meninggal bukan seorang istri, berarti apa Ustaz? Ya, laki-laki gitu kan bukan istri kan, laki-laki. Atau perempuan ya nggak punya suami, artinya dia bukan lagi statusnya bukan apa? Istri. Atau belum nikah, gitu Ustaz ya. Intinya bukan istri lah itu intinya Ustaz ya. Statusnya bukan istri. Maka ini asalnya apa? Tusaddu mu'natut tajhiz min malil mayyit. Jadi kan asalnya kan begitu ya. Mu'natut tajhiz ini termasuk hak yang wajib dikeluarkan dari harta si yang meninggal. Oh berarti kalau dia statusnya yang meninggal tadi bukan istri, ya kembali ke asalnya tadi. Wajib diselesaikan, ditunaikan, dibayar dari mana? Dari harta yang ditinggalkannya. Tamam? Ini kan rumus aslinya. Tamam? Nah, kita lihat kondisi kedua. Kalau yang meninggal itu statusnya seorang istri, maka kita lihat Ustaz. Kalau di Malikiyah Ustaz sama Hanabilah, ini kita baca keterangannya, la yalzamu lizauji saddu mu'nati tajhizi mayyiti zaujati. Jadi kalau yang meninggal itu statusnya seorang istri, kan berarti punya suami dia ya. Seorang istri, terus dia punya suami yang masih hidup. Ini kasusnya gini, apakah suami wajib menanggung atau tidak gitu saja. Nah, kalau di Hanabilah sama Malikiyah, ini tidak ada kewajiban bagi suami. La yalzamu lizauj, la yajib. Bagi suami untuk apa? Saddu mu'nati tajhizi mayyiti zaujatihi. Untuk tadi saat menunaikan biaya operasional jenazah apa? Istrinya. Berarti kalau di madzhab Hanabilah sama Malikiyah itu tetap kembali ke asal tadi. Apa Ustaz? Meskipun yang meninggal itu seorang istri, dari suami yang masih hidup itu tetap nanti dikeluarkan dari apa? Harta istri. Teman Ustaz, karena suami tidak punya kewajiban. Jadi, nah kalau di Syafi'iyah kita lihat Ustaz. Yalzamu li zaujah. Tapi kalau di madzhab Syafi'i ini suami punya kewajiban. Jadi kalau misalkan yang meninggal itu seorang istri, dari suaminya yang masih apa Ustaz? Hidup, itu suami ternyata diwajibkan, dibebani dia untuk menanggung membiayai biaya operasional jenazah istrinya sampai istrinya masuk liang lahat. Tapi kalau di madzhab Syafi'i itu bersyarat dia. Yalzamu lizauji bisyarat apa ya? Apa syaratnya? Ada dua. In kana zauju musiran, ini pertama, kalau suaminya pun mampu. Ini masih rahmah, ini madzhab Syafi'i masih rahmah.
Tapi kalau udah kere jangan dipaksa gitu Ustaz. Kalau suaminya mampu, ya suami punya kewajiban. Syarat kedua, mampu terus apa? Walam takuni zaujatu nashizan. Nah, istrinya tidak durhaka. Jadi semasa hidupnya tidak apa? Durhaka. Karena saat an-nusyuz itu membatalkan nafkah. Tahu Ustaz? Nah, yang namanya mu'natut tajhiz ini kan diibaratkan apa? Nafkah setelah apa? Meninggalkan. Artinya itu juga termasuk bagian daripada nafkah. Ya kalau dulunya artinya semasa hidupnya istrinya durhaka, ini kan sudah apa? Sudah terbatalkan nafkahnya. Ya hatta mu'natut tajhiznya pun suami tidak diwajibkan, artinya tidak dibebankan untuk melunasinya, atau maksudnya untuk menunaikannya. Nah, jadi di Syafi'iyah agak sedikit wahmah ya. Jadi ya ditanggung pun dengan dua syarat, jika mampu dan ini istrinya ya baik-baik aja sama dia, gitu saja. Nah, ini yang ketiga, kok amatul muslimin, oh ini salah ini. Aduh, kok amatul muslimin ya? Ustaz Hanafiyah. Waduh, ini ngantuk mungkin ini. Ustaz Hanafiyah. Ini Hanafiyah. Kalau di mazhab Hanafiyah, Ustaz, antum lihat, yalzamu lizauji mutlaqan. Ustaz, mutlaqan artinya biduni syartin. Mutlaqan artinya Ustaz, biduni syartin. Maksudnya tanpa dua syarat tadi di Syafi'iyah. Berarti Ustaz, kalau di mazhab Hanafiyah ini syiddah ini ya. Mau suaminya kere pun tetap apa Ustaz? Ditanggung, wajib ditanggung oleh suami. Tahu Ustaz ya? Karena ini kata ulama Ustaz, kata ulama, ini juga termasuk apa? Al-mu'asyarah bil ma'ruf. Ini termasuk apa? Al-mu'asyarah bil ma'ruf dengan istri. Karena kan kita diperintah apa? Untuk mu'asyarah bil ma'ruf. Ya salah satunya apa? Dengan menunaikan menanggung biaya operasional jenazah istri sampai dia masuk ke liang lahat. Sehingga ini ya kalau di mazhab Hanafiyah memang ya tanpa syarat mampu ataupun durhaka. Ya sampai mungkin ini ya tadi suami yang nggak mampu pun tetap diwajibkan, ditanggung oleh suami. Artinya saat gini Ustaz, kalau tadi Ustaz ya di mazhab Hanabilah sama Malikiyah misalnya ini ada kasus ini, ada orang meninggal, ini yang meninggal seorang perempuan meninggalkan harta, tahu Ustaz ya, itu misal kita bilang 25 juta misalnya Ustaz, meninggalkan suami, berarti kan yang meninggal istri kan Ustaz ya. Kalau di mazhab Hanabilah sama Malikiyah misal dibutuhkan untuk biaya operasional jenazah sebesar 5 juta. Berarti nanti 25 juta terkurangi ya Ustaz? Terkurangi, 25 juta dikurang 5 juta. Sehingga sisa 20 juta. Nanti baru dilihat hak yang lain. Ada hutang nggak? Ada wasiat nggak? Tamam Ustaz? Kalau di mazhab Syafi'iyah ini 25 juta nggak terkurangi. Ya dengan catatan kalau suaminya tadi apa? Mampu misalnya. Terus istrinya tadi bukan apa? Istri yang durhaka. Jadi 25 juta itu Ustaz awet. Baru nanti dilihat apa hak yang lain, ada utang nggak, ada wasiat nggak, teman? Kalau di mazhab Hanafiyah sudah pasti wajib terkurangi. Mohon maaf, sudah pasti wajib apa? Awet. Kenapa Ustaz? Karena wajib ditanggung oleh suami. Ini muhim Ustaz. Nanti insya Allah penjabaran lebih lanjut, yaitu akan lebih kelihatan, teman Ustaz, dengan setelah kita menjelaskan hak yang lain. Tapi insya Allah kita cukupkan di sini saja. Kita bahas ya hak yang pertama tadi Ustaz, mu'natut tajhiz, di mana tadi khulasahnya kita perlu membedakan kondisi yang meninggal tadi apakah punya harta atau tidak. Kalau enggak punya harta atau misalkan punya harta sebelumnya tapi sudah kehabisan karena membayarkan atau menunaikan hak yang sebelumnya, misal di madzhab jumhur apa adil al-muta'alliq bit tarikah yang muqaddam daripada mu'natut tajhiz, maka tadi ditanggung pertama oleh kerabat yang wajib menafkahinya, kedua baitul mal, kemudian yang ketiga apa? Kaum muslimin. Al-aqrab fal-aqrab dari kita sebutkan, kalau punya harta maka dilihat apakah statusnya seorang istri dari suaminya yang masih hidup atau bukan. Kalau bukan ya berarti kembali ke asalnya. Yang namanya mu'natut tajhiz memang apa? Wajib dikeluarkan dari harta yang ditinggalkannya. Tamam saja. Ini ketika nanti di kampung-kampung ada dikeluarkan dari uang duka cita, ini perlu kita perbaiki bersama Ustaz. Tamam, perlu kita maklumati, kita fahamkan. Jayid. Nah, kalau statusnya itu seorang istri dari suaminya yang masih hidup, yang meninggal tadi, maka nanti saat kalau di mazhab Syafi'i, ini mazhab mayoritas masyarakat Indonesia, maka nanti saat wajib ditanggung oleh suami, tapi tetap dengan dua syarat. Kalau suaminya mampu dan tadi apa Ustaz? Si istri itu tidak ada masalah semasa hidupnya, artinya dia tidak durhaka. Tapi kalau di Malikiyah, Hanabilah, ini tidak ada apa Ustaz? Kewajiban untuk suami dalam menunaikan. Artinya tidak dibebankan kepada
suami tetap dikeluarkan daripada harta istri yang meninggal tadi. Kalau di Hanafiyah ini wajib dikeluarkan dari harta suami tanpa syarat yang kita sebutkan tadi di Syafi'iyah. Ini insya Allah untuk pertemuan pertama Anda rasa cukup. Insya Allah nanti kita lanjutkan ke pertemuan selanjutnya dengan pembahasan selanjutnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.